Musala Al-Ikhlas berdiri di ujung kampung, menghadap sawah yang luas dan gelap saat malam turun. Bangunannya sederhana, dinding hijau pucat, lantai dingin, dan lampu neon yang sering berkedip jika angin malam terlalu kencang. Tepat di sebelah kanan musala itu, berdiri sebuah rumah tua. Rumah itu kosong. Setidaknya, begitu kata orang. Tidak ada pagar. Pintu kayunya selalu tertutup rapat. Jendela-jendela tua berlapis debu menghadap langsung ke halaman musala, seakan mengawasi siapapun yang datang untuk beribadah. Aku tinggal di rumah seberang musala sejak kecil. Sejak kecil pula, aku terbiasa dengan satu aturan tak tertulis di kampung kami. Jangan pernah menoleh ke rumah itu saat azan subuh berkumandang. Tidak ada yang menjelaskan kenapa. Tidak juga ada yang berani bertanya. Aku pertama kali menyadari keanehannya ketika usiaku menginjak 12 tahun. Malam itu hujan baru saja reda. Udara dingin menusuk, dan kabut tipis menyelimuti halaman musala. Aku sedang membantu ayah menyalakan lampu musala untuk persiapan subuh. Saat muazin mulai melantunkan azan, aku mendengar sesuatu. Bukan suara angin. Bukan juga suara binatang. Itu suara orang menangis. Pelan, terputus-putus. Seperti seseorang yang berusaha menahan isaknya. Suaranya datang dari arah rumah kosong itu. Aku menoleh refleks. Namun ayah segera menarik lenganku dengan kuat. Jangan lihat ke sana, katanya singkat, suaranya berat. Aku ingin bertanya, tapi ayah tidak memberi kesempatan. Tangannya gemetar saat mematikan senter. Lalu ia berdiri menghadap kiblat, seolah ingin melupakan apapun yang baru saja terdengar. Azan terus berkumandang. Tangisan itu ikut berhenti. Seakan hanya muncul untuk menyela panggilan salat. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan. Setiap subuh, tepat di tengah azan, selalu terdengar suara yang sama. Kadang seperti perempuan, kadang seperti anak kecil, kadang hanya berupa desahan panjang, seolah seseorang sedang menyesali sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Anehnya, suara itu tidak pernah terdengar di waktu lain. Tidak saat maghrib, tidak saat isya, hanya subuh. Suatu pagi, aku memberanikan diri bertanya kepada Pak Umar, marbot musala yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Pak, rumah sebelah itu dulunya siapa yang tinggal? Pak Umar terdiam lama, matanya menatap rumah tua itu dari kejauhan. Rumah itu, dulu ramai, katanya pelan. Sekarang, cuma tinggal suaranya. Aku menelan ludah. Suara siapa, Pak? Pak Umar tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk ke musala dan menutup pintu, meninggalkanku sendiri di halaman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah kosong itu sedang memperhatikanku. Sejak percakapanku dengan Pak Umar, aku mulai memperhatikan satu hal yang sebelumnya luput. Tidak pernah ada satupun orang kampung yang melewati rumah kosong itu sendirian, terutama menjelang subuh. Jika harus lewat, mereka akan mempercepat langkah. Jika bisa memutar, mereka memilih jalan lain. Seolah rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan peringatan. Beberapa hari kemudian, kabar itu beredar pelan-pelan di warung kopi. Ada orang yang pernah masuk ke rumah itu. Namanya Arif. Pendatang. Baru setahun tinggal di kampung kami. Ia mengontrak rumah di dekat sawah dan sering membantu kegiatan musala. Cuma mau bersihin, kata Arif waktu itu. Kasihan rumahnya ditinggal lama. Tidak ada yang melarang secara langsung. Tapi tidak juga ada yang mendukung.
Orang-orang hanya saling pandang, dan diam. Arif masuk ke rumah itu menjelang maghrib. Ia membawa senter, sapu, dan seember air. Pintu rumah itu tidak dikunci. Engselnya berderit pelan saat dibuka, seolah sudah lama menunggu disentuh manusia. Menurut Arif, bagian dalam rumah itu bersih. Terlalu bersih untuk rumah kosong. Tidak ada sarang laba-laba, tidak ada debu tebal, bahkan lantainya masih dingin, seperti baru saja dipel. Kayak masih ada yang nempatin, katanya sambil tertawa waktu itu. Kami ikut tertawa. Sekarang, aku berharap waktu bisa diputar ulang. Arif keluar menjelang Isya, wajahnya pucat, senyumnya hilang. Ia tidak membawa sapu, tidak juga membawa ember. Tanpa menyapa siapapun, ia langsung pulang ke rumah kontrakannya dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, lampu rumah Arif menyala sampai pagi. Subuh keesokan harinya, azan baru berjalan setengah. Tangisan dari rumah kosong terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan lagi tertahan, bukan lagi samar. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Beberapa jamaah berhenti melangkah. Ada yang menutup telinga, ada pula yang membaca doa dengan suara bergetar. Dan di sela-sela tangisan itu, terdengar suara lain, ketukan, pelan, berirama, seperti tangan yang memukul kayu dari dalam rumah. Pagi harinya, Arif tidak keluar rumah. Siang, sore, malam, tidak ada kabar. Baru hari ketiga, ia terlihat di warung. Duduk sendiri, menatap kosong ke arah musala. Aku memberanikan diri mendekat. Mas Arif, waktu masuk rumah itu, Mas lihat apa? Arif menoleh pelan, matanya merah, cekung, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku cuma dengar, katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Ada yang minta ditemani waktu subuh. Aku merinding. Siapa? Arif menunduk. Kalau aku ceritakan, katanya, dia bakal tahu aku masih ingat. Sejak hari itu, Arif pindah dari kampung kami. Tanpa pamit, tanpa alasan. Dan sejak hari itu pula, setiap azan subuh, suara tangisan dari rumah kosong selalu diiringi ketukan. Seolah seseorang di dalam sana, masih menunggu ditemani. Sejak Arif pergi, musala terasa berbeda. Bukan bangunannya, bukan juga orang-orangnya, tapi udara di sekitarnya. Setiap menjelang subuh, hawa dingin datang lebih cepat. Lampu musala sering mati sendiri, lalu menyala kembali tanpa disentuh. Dan rumah kosong itu, seolah semakin dekat, meski jaraknya tidak pernah berubah. Aku mulai memperhatikan Pak Umar. Ia kini datang lebih awal dari biasanya. Duduk lama di serambi musala sebelum azan, memandangi rumah tua itu dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan sebagai takut, atau menyesal. Suatu pagi, setelah jamaah bubar, aku memberanikan diri menemuinya. Pak, kataku pelan, Mas Arif bilang, ada yang minta ditemani waktu subuh. Pak Umar terdiam, tangannya yang keriput berhenti merapikan sajadah. Nafasnya tertahan beberapa detik, sebelum akhirnya ia duduk bersila. Kamu sudah cukup besar untuk tahu, katanya akhirnya. Tapi dengarkan baik-baik, ini bukan cerita untuk ditakuti, ini cerita untuk diingat. Rumah itu, kata Pak Umar, dulu milik seorang perempuan bernama Sari. Ia hidup sendirian bersama anak perempuannya yang masih kecil. Suaminya meninggal di perantauan dan tak pernah kembali, bahkan jasadnya. Sari dikenal pendiam, rajin ke musala, hampir tak pernah melewatkan subuh berjamaah.
Sampai suatu pagi, Sari tidak datang. Awalnya orang mengira ia sakit. Hari berikutnya, masih tidak datang. Hari ketiga, azan subuh berkumandang, tapi musala terasa kosong. Pak Umar muda waktu itu memutuskan mendatangi rumah Sari. Pintu tidak terkunci. Di dalam rumah, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan secara utuh kepada siapapun. Pak Umar menatapku lama. Sejak hari itu, katanya lirih, azan subuh tidak pernah lagi benar-benar sepi di kampung ini. Aku ingin bertanya apa yang ia temukan. Tapi dari sorot matanya, aku tahu, jawaban itu tidak akan membuatku lebih tenang. Kenapa subuh, Pak? Tanyaku akhirnya. Pak Umar menghela napas panjang. Karena itu waktu terakhir Sari masih berharap, jawabnya. Waktu orang-orang bangun, tapi dia sendirian. Aku terdiam. Di kejauhan, rumah kosong itu berdiri bisu. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat angker. Melainkan, tempat yang terlalu lama dilupakan. Malam berikutnya, aku terbangun sebelum subuh. Entah kenapa, kakiku melangkah sendiri ke arah jendela. Dari sana, aku bisa melihat musala, dan rumah kosong di sampingnya. Azan mulai berkumandang, dan tangisan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, disertai suara lain, suara anak kecil, pelan, memanggil, "Bu." Pak Umar tidak pernah menyebutkan tentang anak itu. Suara anak kecil itu terus terngiang di kepalaku sampai pagi. Bu, satu kata, pelan, putus asa. Saat matahari terbit, kampung kembali seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara motor memecah sunyi. Tidak ada yang membicarakan tangisan subuh tadi, seolah semuanya sepakat untuk melupakan lagi. Aku tidak bisa. Siangnya, aku kembali menemui Pak Umar. Kemarin malam, kataku, berusaha tenang. Aku dengar suara anak kecil dari rumah itu. Wajah Pak Umar berubah. Bukan terkejut, tapi lelah. Berarti waktunya sudah dekat, katanya pelan. Waktu apa, Pak? Pak Umar berdiri, menutup pintu musala, lalu duduk kembali di hadapanku, lebih dekat dari sebelumnya. Waktu kita berhenti pura-pura tidak tahu. Ia akhirnya bercerita. Pagi itu, hari ketika Sari tidak pernah lagi datang ke musala, orang-orang kampung memang menemukan sesuatu di rumah itu. Sari ditemukan sudah tidak bernyawa. Anaknya, tidak. Anak itu bersembunyi di kolong tempat tidur. Masih hidup, ketakutan, memeluk kain ibunya yang sudah dingin. Dan kampung kami, gagal. Kenapa? Suaraku tercekat. Kenapa tidak diselamatkan? Pak Umar menunduk lama. Karena saat itu, katanya lirih, kami lebih takut pada aib, daripada pada dosa. Orang-orang panik, takut cerita menyebar, takut rumah itu disebut membawa sial, takut musala dicap tempat musibah. Anak itu dibawa pergi ke kota oleh kerabat jauh. Tanpa doa bersama, tanpa tahlil, tanpa satupun permintaan maaf. Sejak hari itu, azan subuh selalu diiringi tangisan. Bukan tangisan minta ditakuti, melainkan tangisan yang menagih. Doanya tidak pernah sampai, kata Pak Umar. Karena tidak pernah benar-benar dikirim. Malam itu, hujan turun deras. Pak Umar memintaku menemani di musala menjelang subuh. Kami duduk berdua, lampu temaram, suara hujan menimpa atap seng. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Pak Umar menatap rumah kosong itu. Menjemput yang tertinggal, jawabnya. Azan subuh berkumandang. Tangisan itu kembali hadir, lebih dekat, lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya, pintu rumah kosong itu terbuka sendiri. Pelan, berderit. Dari dalam, terdengar suara langkah kecil. Dan suara perempuan yang berbisik lirih. Sudah lama aku menunggu.
Pintu rumah itu terbuka penuh. Tidak ada angin, tidak ada dorongan, seolah memang sudah waktunya. Pak Umar berdiri lebih dulu. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Aku mengikutinya dari belakang, melewati halaman musala yang basah oleh hujan malam. Kami berdiri tepat di ambang pintu rumah kosong itu. Aroma kayu tua dan minyak tanah menyambut kami. Di dalamnya gelap, tapi tidak menakutkan. Justru terasa sedih. Di ruang tengah, ada sajadah usang terbentang menghadap kiblat. Di atasnya, lampu minyak kecil menyala redup, entah sejak kapan. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya. Seorang perempuan duduk bersimpuh. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi sorotnya tenang. Di pangkuannya, seorang anak kecil memeluk erat, wajahnya tersembunyi di dada ibunya. Mereka tidak menoleh, tidak perlu. Azan subuh masih berkumandang dari musala. Pak Umar jatuh berlutut. "Maafkan kami," ucapnya dengan suara pecah. "Kami lebih takut pada manusia, daripada takut pada Allah." Tangisan itu terdengar sekali lagi. Pendek, dalam, lalu berhenti. Pak Umar mulai membaca doa. Aku mengikutinya, meski suaraku gemetar. Doa yang seharusnya dibacakan bertahun-tahun lalu. Doa yang tertunda oleh rasa malu dan ketakutan. Saat doa selesai, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya menatap Pak Umar. "Terima kasih, sudah mengingat kami," katanya lirih. Anak kecil di pelukannya mendongak. Untuk sesaat, aku melihat senyum kecil di wajahnya, senyum anak yang akhirnya tidak lagi sendirian. Lampu minyak padam, dan rumah itu kosong kembali. Pagi itu, matahari terbit lebih cerah dari biasanya. Tidak ada tangisan saat azan selesai. Tidak ada ketukan. Tidak ada rasa berat di dada. Pak Umar mengumpulkan warga. Hari itu, untuk pertama kalinya, kampung kami mengadakan doa bersama di musala, bukan untuk menolak bala, tapi untuk mengakui kesalahan. Rumah di sebelah musala akhirnya dibersihkan. Bukan untuk dihuni kembali, tapi untuk ditutup dengan layak. Sejak hari itu, azan subuh hanya terdengar sebagai azan. Tidak disela tangisan, tidak disela bisikan, tapi setiap kali aku melangkah ke musala, aku selalu teringat satu hal. Kadang, yang membuat sebuah tempat angker, bukanlah arwah yang tertinggal, melainkan manusia yang memilih lupa.